Baba. Dale mikir, kemana ya Ibaba, kok tumben-tumben kali dia udah nggak pernah muncul. Padahal biasanya dia rajin kali loh ke ladang. Apa dia balik ke kampungnya ya, tapi kok nggak pamitan ya sama kita kayak itu. Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepala si Dale, Wak. Hingga beberapa hari kemudian Ibaba muncul lagi di ladang. Cuma bedanya dia kelihatan cuek kali, Wak. Nggak nyapa Dale sama sekali, nggak nyapa Dale kayak biasanya. Dan yang bikin Dale bingung, Ibaba ini datang jalannya pincang. Langsung lah si Dale teringat sama kejadian si Jusran sahabatnya kan, yang ngebangkar kakinya si Parakang tempo hari. Nggak ada basa-basi kakek aku Nadia, nggak ada minta izin sama sekali. Dale langsung diangkat celananya siapa itu, celananya si Ibaba. Dia pakai celana panjang, diangkat untuk masih dugaannya kan. Dan waktu dicek, Wak, betul ada luka bakar yang memanjang dari pergelangan kaki sampai ke betisnya Ibaba. Shock lah si Dale di situ. Luka bakar. Tapi di situ dia masih berusaha nanya baik-baik nih, ya kan? Kenapa kakimu? Oh, ini aku kena api waktu lagi bakar sampah. Nah, setelah bilang kayak gitu, Ibaba langsung pergi, Wak, ninggalin si Dale. Jadi kelihatan macam lagi ngindar tuh loh. Nah, di titik ini Dale udah nggak bisa mikir positif lagi. Dan dia langsung nemuin si Jusran, kawan yang ngebakar si kakinya. Kenapa ditandain? Karena sebagian besar ilmu Paragang ini, Wak, katanya Wawa dan kakek bapaknya, ini pasti bisa diwariskan ke generasi berikutnya, ke anak-anaknya, ke cucunya, dan seterusnya. Itulah kenapa Dale dan juga warga lainnya berhati-hati kali, Wak, sama keberadaan si keluarganya Ibaba ini. Dan akhirnya Ibaba pun diusir dari kampungnya Dale lagi. 2 kampung yang ngusir dia gara-gara ketahuan Parakang. Suasana di kampung itu pun akhirnya kembali tenang tanpa ada teror Parakang yang makan hewan ternak lagi, Wak. Betul, setelah Ibaba tuh diusir, dia udah nggak ada lagi hewan ternak yang kenapa-napa. Tapi sekitar 10 tahun kemudian, di saat Dale sudah berkeluarga dan dia juga sudah punya anak, teror Parakang ini kembali muncul lagi di desa itu. Dan kali ini teror Parakang ini juga disaksikan langsung sama anak laki-lakinya Dale, yaitu Toding, which is bapaknya Mbak Wawa nih. Sekarang kita baru lanjut ke kisah Pak Todingnya. Nah, jadi, Wak, di tahun 1970-an itu Toding ini masih berusia remaja. Di zaman itu dia punya teman baik yang seumuran sama dia, namanya Rudi. Hampir setiap hari Toding ini sama si Rudi ini selalu main bareng, Wak, dan hubungan mereka juga baik-baik kali lah, akrab kali. Sampailah pada suatu hari Rudi sama si Toding ini main-main di dekat rumah seorang warga yang namanya Kakek Aras. Pas tahu mereka main dekat sana, Pak Dale nih, bapak Toding langsung negur, "Nak, besok kok jangan lagi main ke sana ya. Terserah lah, aku mau main kemana terserah, bapak nggak ngelarang. Yang penting jangan pernah lewat dan main di depan rumahnya Pak Aras lagi." Ditanya sama Toding, "Loh, emangnya kenapa, Pak? Aku aja nggak tahu kakek Aras tuh yang mana. Pas main ke sana juga rumahnya sepi terus kok, Pak." Dan FYI, waktu itu Toding ini memang nggak pernah ketemu langsung sama kakek Aras. Mau